Halo guys, Danang di sini dan kali ini kita akan bahas tentang 10 pekerjaan dengan gaji tinggi. Di era ini, milenial cenderung menyukai pekerjaan yang menyenangkan dan bergaji besar. Kebanyakan dari karir yang tersedia di lapangan kerja menuntut seorang pencari kerja untuk menyelesaikan gelar sarjananya terlebih dahulu. Dengan zaman yang sudah maju, banyak jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan. Akan tetapi, survei membuktikan bahwa jenis pekerjaan baru yang bermunculan di masa milenial ini cenderung memiliki gaji yang lebih rendah. Gaji seseorang dapat sangat bervariasi tergantung dengan peran apa yang ia lakukan dan untuk perusahaan atau industri mana ia bekerja. Oke, dan langsung saja kita bahas tentang 10 pekerjaan dengan gaji tinggi. Pertama, ahli teknik informatika. Dengan kecanggihan teknologi dan dunia digital yang semakin berkembang di Indonesia zaman ini, maka akan semakin banyak dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang handal. Seorang IT manager dalam industri teknik informatika rata-rata bisa mengantongi pendapatan sekitar 16–32,5 juta rupiah per bulan. Sementara seorang senior software developer atau software engineer bisa mendapatkan gaji sebesar 12–14 juta rupiah per bulan. Itu semua dengan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Sedangkan untuk pemula saja minimal bisa mengantongi gaji sebesar 5–7 juta rupiah sesuai tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kedua, Human Resource Department. Pada tahun 2018, seorang manajer HRD atau Human Resource Department ada yang memiliki penghasilan di atas 30 juta rupiah. Beberapa perusahaan menggaji HRD manajer dengan angka yang fantastis, karena ia bertugas mensuplai sebuah departemen yang fungsinya merekrut dan memberdayakan sumber daya manusia terbaik demi kelangsungan perusahaan. Ketiga, ahli teknik perminyakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji para staf perusahaan minyak memiliki rata-rata yang cukup tinggi di Indonesia. Sehingga banyak orang memimpikan untuk bekerja di perusahaan minyak. PT Permina sebagai perusahaan minyak nasional memberikan rata-rata gaji untuk fresh graduates minimal 8 juta hingga 15 juta rupiah per bulan. Apalagi jika bekerja di perusahaan minyak internasional. Seorang fresh graduate gajinya bisa mencapai 15 juta rupiah. Sementara di Total Oil Indonesia, fresh graduate digaji sekitar 12 juta per bulan. Untuk level menengah dan senior, dalam sebulan mengantongi penghasilan 30 juta hingga 32,5 juta rupiah. Keempat, ahli konstruksi. Tenaga ahli konstruksi juga menjanjikan gaji yang tinggi. Bidang infrastruktur semakin berkembang pesat dan membuktikan bahwa industri ini menjanjikan bagi lulusannya. Industri ini adalah lahan basah yang cukup menggiurkan, karena seorang project manager akan diberi gaji minimal sebesar 30 juta hingga 70 juta rupiah setiap bulannya. Tentunya seorang project manager mengemban tugas berat karena harus memiliki kemampuan membuat tim proyek agar tetap solid, mampu memonitor dan mengontrol budget. Untuk Provinsi DKI Jakarta saja, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Indonesia, pada bulan Maret 2013, ahli konstruksi dengan pendidikan S1 fresh graduate tanpa pengalaman bisa mendapatkan gaji sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan untuk ahli konstruksi dengan latar belakang pendidikan S3 yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bisa mencapai lebih dari 60 juta rupiah per bulan. Kelima, ahli teknologi nuklir. Siapa yang gak mau bekerja sebagai salah satu profesi dengan gaji tertinggi yang satu ini? Tapi tunggu dulu, ahli teknologi nuklir di sini bukan berarti ahli dalam membuat bom. Walaupun ilmunya sama, ahli teknologi nuklir mendalami visi nuklir dan energi-energi di dalamnya agar bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi manusia.
Para ahli teknologi juga mendalami riset dalam bidang kimia dan fisika, seperti merancang, mengembangkan, dan merawat sistem dan juga komponen fisi nuklir. Kisaran gaji para ilmuwan ahli nuklir Nusantara sebesar 890 juta hingga 1,4 miliar rupiah, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan mereka. Sungguh angka yang fantastis. Keenam, arsitek. Seorang arsitek tidak hanya mendesain dan merancangkan kerangka serta tampilan bangunan secara penuh, tetapi juga memperhatikan dampak bangunannya pada lingkungan sekitar. Pekerjaan ini tidak bisa dianggap enteng. Seorang arsitek harus memastikan bangunan yang mereka bangun nyaman dan aman untuk dihuni. Sedikit kesalahan dalam kalkulasi pembangunan dapat berujung pada kematian. Itulah mengapa pekerjaan ini merupakan salah satu profesi yang mahal. Karena mereka tidak hanya belajar tentang desain, interior, atau eksterior rumah, tapi ilmu matematika, fisika, dan ilmu lingkungan. Semua ilmu dan pengalaman yang sudah mereka serap juga sebanding dengan gajinya yang mereka dapatkan tiap tahun, yaitu sebesar 1 miliar hingga 2 miliar rupiah. Gaji tersebut masih bisa naik tergantung dengan jenis dan berapa banyak proyek yang mereka bisa kerjakan dalam satu tahunnya. Ketujuh, dokter. Kamu mungkin sudah tidak kaget lagi melihat pekerjaan ini merupakan salah satu dari profesi dengan gaji tertinggi. Yap, menjadi seorang dokter dengan gaji yang sangat tinggi juga terbilang wajar, mengingat mahalnya biaya pendidikan yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar dokter. Selain biaya pendidikan yang mahal, untuk menjadi seorang dokter, terutama dokter yang sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak, memerlukan waktu yang tidak sebentar. Gaji seorang dokter dapat mencapai lebih dari 2 miliar setahun, terutama jika dokter tersebut bekerja di lebih dari satu instansi. 8. Staf perbankan. Pekerjaan selanjutnya yang menghasilkan gaji tertinggi di Indonesia adalah staf perbankan. Setiap tahunnya, setiap bank selalu menjaring lulusan baru untuk bergabung di perusahaannya. Tidak hanya jurusan perbankan saja, tapi hampir semua jurusan dapat bekerja di bank. Gaji awal yang ditawarkan rata-rata memang berkisar 5 juta rupiah. Tapi untuk kedepannya terdapat karir sebagai pengontrol keuangan yang gajinya bisa mencapai 100 juta dan juga direktur keuangan yang gajinya berkisar 120 juta rupiah hingga 250 juta. Wah, tentu saja jumlah ini membuktikan bahwa pekerjaan sebagai banker juga menawarkan gaji tertinggi di Indonesia. Sembilan, Enterprise Architect. Pekerjaan ini mungkin terdengar asing. Namun jika Anda familiar dengan konsep, strategi, dan kerangka bisnis perusahaan, Anda akan mencintai pekerjaan ini. Terlebih karena gajinya yang cukup fantastis, yaitu sekitar $119.500 atau sekitar 1,6 miliar per tahunnya. Tugas seorang enterprise architect adalah merencanakan strategi bisnis, melakukan rapat dengan pemimpin organisasi, serta membuat software khusus untuk pemasaran B2B. 10. Application Development Manager. Aplikasi yang sering kita gunakan di smartphone kita merupakan karya dari seorang Application Development Manager dan timnya. Proses pembuatannya tentu saja rumit, dan jika Anda ingin berkarir di bidang ini, Anda harus familiar dengan coding. Tak heran bila gajinya per tahun mencapai $104.000 atau sekitar 1,45 miliar. Nah, itu tadi adalah pekerjaan dengan gaji tertinggi. Sebenarnya tinggi atau rendahnya gaji tergantung kinerja yang kita miliki. Semakin sering kita berusaha dan tak terlepas dari permohonan doa, pasti apapun itu yang kita targetkan bisa tercapai, karena rezeki sudah diatur oleh Allah dan kita sebagai manusia harus terus berusaha.
Oke, jadi itu saja yang dapat admin sampaikan dalam video ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Salam sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya.